Shalom. Bapak Ibu semua bahagia sore ini. Kok susah banget untuk jawab bahagianya saja. Bapak Ibu bahagia? Walaupun sana sini atmosfernya tidak terlalu nyaman didengar. Dan itu suatu kenyataan hidup. Satu kenyataan kehidupan yang kita hidupi Pak Bu. Kalau tidak saya tadi cari data, 2 tahun yang lalu waktu di kapal, Tuhan bawa saya ke dalam sebuah perenungan menulis sebuah buku pelajaran untuk mengubah seluruh pola pendidikan dasar kekristenan di gereja ini yang kita sebut dasar-dasar kekristenan. New life, lahir baru. Tapi kita di sini lebih kenal namanya KG, Kingdom Gathering. Saat Tuhan berbicara kepada saya, apa yang harus dipersiapkan untuk umat Tuhan? 3 hari kami di kapal, saya bisa nulis dalam satu buku itu. Lalu saya minta tolong diedit kalimat itu kalimatnya. Kadang-kadang saya dalam bahasa, saya bukan penulis, tapi saya mau nulis. Terkadang saya nulis dengan tulis secara tenor. Jadi pokoknya yang saya bisa tulis, saya tulis saja. Sekarang agak lebih baik sedikit dibandingin dulu. Saya ingat dulu editor saya Pak Hadi, begitu dia bilang, saya ketemu seorang insinyur model demikian. Iya, itulah insinyur biasanya apa yang dipikirkan itu yang ditulis. Kalau kamu mulai tulisan, kamu bayangkan saja, yaitu namanya besi behel. Nanti besi behel, lurus saja. Dia gak ngerti, dia bilang, tanya apoteker bisa baca enggak? Dia gak bisa baca juga. Terus saya sendiri gak bisa baca juga, tapi Nyak bisa baca, heran. Jadi rupanya baca dari hati ke hati. Walaupun saya gitu, saya tanya itu apa ya tulisan saya? Saya gak ngerti tapi dia ngerti. Biasanya kamu kalau begini gini, oh iya. Oke. Terus saya belum dapatkan feedbacknya, bukunya saya belum dapat kembali. Tapi minimal saya sudah khotbahkan ke gereja beberapa kali, saya coba untuk membuka tentang 40 hari Tuhan Yesus saat bangkit dari kematian. Ngapain dia 40 hari sebelum naik ke sorga? Dia cuma membereskan kerajaannya. 40 hari sebelum dia naik ke sorga, dia mengajar tentang kerajaan Allah. Saya punya pengertian itu amat sangat penting tentang kerajaan Allah. Lalu apa sih maksud kerajaan Allah itu? Kan lagu juga bagus itu nyanyiannya, datang kerajaanmu. Saya terkadang khawatir dengan kekristenan yang selama ini kita paham tentang kerajaan Allah. Saya khawatir, tidak masalah, setiap orang boleh khawatir. Kekhawatiran itulah saya mendapatkan pewahyuan Tuhan untuk bukan coba memberikan satu jawaban sesuai dengan kemampuan cara saya berpikir dengan teologi yang saya pahami. Jadi kerajaan Allah itu mencakup 3 dimensi kehidupan. Sebagaimana 3 dimensi alam semesta ini, ruang, masa, dan waktu. Demikianlah manusia juga hidup dalam 3 elemen, roh, jiwa, dan tubuh. Dan ketiga-tiganya harus diperhatikan. Dan saya kaget harus ke situ. Kaget tidak hanya menjadikan orang datang lalu penuh Roh Kudus selintasan, tidak boleh. Karena kita hentikan sekian lama, kita mempersiapkan semuanya itu. Bahkan mungkin ke depan adakannya juga tidak tiap bulan. Akan kita coba data kembali. Apakah 1 tahun 1 kali, atau 2 kali, atau 3 kali, belum. Tapi tujuannya untuk membangun dasar. Sebelum KG itu kita gelar, kita bicara tentang Ibrani pasal 12, 26, 27. Tidak usah dibuka, bukan khotbah saya. Di situ dikatakan bahwa satu masa Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi. Pak Bu, hari ini yang tergoncang belum langit dan bumi, baru saja sebagian kecil kehidupanmu. Kalau Bapak Ibu mengikuti berita,
saya ini nggak terlalu suka sebenarnya dengan berita. Tapi kan saya pengajar. Saya tidak akan terus khotbah Alkitab lalu dengan cara berpikir saya yang terobsesi atau terkooptasi ke dalamnya. Dimensi parlemennya Allah. Enggak seperti itu saja. Karena parlemennya Allah itu bergerak 3 era. Tiga area. Roh, jiwa, dan tubuh. Itu parlemennya Allah. Maka ketika Tuhan ingin bicara tentang parlemennya, dia menggunakan kekaisaran di Kaisaria. Di Filipi. Di sini aku akan membangun jemaatku. Allah mau tidak dapat menguasai. Itu bicara tentang fisikal. Itu bicara tentang kehidupan. Seperti sekarang ini. Belum sampai dampaknya kita ngalami. Kita baru dengar loh. Ya kan? Anda, kita semua baru dengar. Belum mengalami kan? Tapi jangan coba-coba masuk ke pengalaman. Lalu ikut-ikutan untuk borong-borong sana, borong sini. Kan kira-kira gitu. Itulah yang dikatakan goncangan. Tapi apa yang Tuhan siapkan satu kali lagi akan kugoncangkan langit dan bumi. Saya tidak tahu ke depan apa yang akan tergoncangkan. Barangkali langit sudah tergoncangkan karena sudah tidak banyak penerbangan lagi di atas. Barangkali. Atau mungkin faktor alam. Kalau kamu dengar ramalan cuaca 2 hari ke depan di beberapa daerah hujan dan petir. Kita tidak tahu berapa besar. Dan itu datangnya berbarangan. Apakah kita mau mengatakan bahwa inilah masa kesusahan di dalam kitab Wahyu? Ya jangan terlalu beranilah pendeta langsung menyimpulkan seperti itu. Karena ada bagian-bagiannya yang harus pegang itu prinsip. Jadi ada goncangan-goncangan melalui media. Goncangan-goncangan melalui media maksudnya bukan media jahat. Ada berita-berita Anda gak suka itu akan terus datang. Dan hari ini semua kena tergoncangkan apa? Berita kan belum mengalami. Siapa yang kena virus ini? Enggak ada kan? Semua hanya kena virus hoaknya aja. Atau virus khawatir, panik itu aja. Takut itu aja kan? Tapi itu virus yang mematikan dibandingkan virus coronanya sendiri. Takut, panik. Jadi itu penyebabnya. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan hari-hari ini diminta untuk memberitakan hal-hal yang konstruktif. Memberikan damai. Kita orang percaya, kita punya pegangan. Beda pegangan kita. Kalau orang dunia mengajarkan dengan apa? Dengan pengetahuan-pengetahuan secara keduniaan. Semua pendekatannya dengan apa? Dengan perasaan. Pendekatannya dengan apa? Dengan hitungan data. Ini dan itu. Dan mudah sekali goyah. Yang penting relevan. Relevan perlu, tetapi relevan tidak semuanya benar. Jadi kalau pikiran masuk di akal, relevan. Saya setuju, karena saya juga menganut relevansi itu teologi. Tapi kadang anak Tuhan kan beda. Sumber kita dari atas. Sumber utama kita dari atas dulu. Jikalau kita bersumber dari atas, yang terbangun adalah apa? Yang terbangun adalah manusia rohnya, manusia batinnya. Ke depan pendekatan kita bicara iman, bukan ilmu Pak Bu. Hanya iman yang bisa mengerjakan ilmu. Ilmu tidak bisa mengerjakan iman. Jangan dibalik-balik. Ilmu bicara kehidupan, iman bicara hidupnya itu sendiri. Karena itu tidak ada kata lain di dalam kondisi sekarang ini. Apa yang harus kita lakukan. 1 tahun waktu cukup buat saya mengajarkan di tempat ini. Maka kemarin ditanya, Pastor bagaimana terhadap kondisi? Saya enggak merasakan sesuatu karena saya belum mengalami. Walaupun berita kemana-mana. Saya ingat ini persis juga tahun 98. Sebelumnya kita udah beritakan siang dan malam dimanapun saya berada. Hanya banyak orang aja dengar, tapi nggak pernah ada yang mengira akan terjadi seperti itu. Begitu terjadi baru kaget. Seorang hamba Tuhan
yang saya pernah mengundang dia ke sini itu namanya Daniel Ulaan. Ya, namanya Daniel Ulaan. Sudah meninggal dia. 1 bulan sebelum ke sini dia meninggal. Lama saya nggak ketemu dia, tapi satu ketika saya ketemu nomor kontaknya, saya minta, bro kamu bisa ke Pontianak. Dia seorang pendeta yang dipakai Tuhan, oke. Ada namanya Daniel Ulaan, ada namanya Panji, Pak Panji, Iman Santoso, itu teman-teman saya semua. Itu teman-teman besar itu, pendeta besar, Gilbert dan sebagainya. Semua sekarang udah besar, dulu juga besar. Kalau Pak Gilbert itu besar dari dulu juga. Ya sekarang dimulai dikecil-kecilin dikit. Kita bicara apa pada masa itu sangat kontra. Saya masih ingat waktu Daniel ketemu saya di belakang. Saya bilang, Pak, siap-siap saja kita akan masuk sebuah dimensi krisis yang luar biasa. Wih, itu pendeta bicara kita akan mengalami kemakmuran. Iya nggak sah, itu bicara dia. Tapi yang saya dapatkan ini, ya saya di bawah bukit, kalau dia di atas bukit. Pasti dia punya lebih kencang. Kita ikut seminar bayar kan? Dan beberapa bulan kemudian sebuah krisis yang tidak pernah diperhitungkan melanda dunia. Dan Indonesia sempat terjadi pergantian kepemimpinan. Dan waktu terjadi itu kami nggak terlalu gimana kok. Gideon ada di Jakarta, dia sering ikut saya. Ketika saya khotbah itu yang saya ngomongin. Ya, kalau terjadi ditanya, saya bilang kita sudah tahu kok. Bahkan 2 minggu sebelumnya datanya lengkap ditulis. Saya tidak tahu waktu itu siapa yang nulis itu. Siapa yang nulis waktu itu? Yang kita dapatkan tuh. Ahon ya. Agus Cepta, tanya dia. Dia sampai nulis, saya sampai nangis. Padahal belum peristiwa, belum terjadi. Tuhan izinkan kita tahu. Kenapa saya bicara itu? Saya bicara ini 1 tahun yang lalu kita sedang bicara tentang hari ini Pak Bu. Kalau hari ini saya nggak bicara lagi sudah basi. Hari ini saya cuma ingatkan kepada kita apa yang harus kita persiapkan. Dan malam ini saya ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang biasa kita baca dan kita renungkan Pak Bu. Cuman mungkin saya coba masuk di wilayah yang agak berhubungan dengan situasi kekinian. Ya, saya mau duduk di bawah lebih santai, biar duduk sama rata. Kalau di atas kan kayaknya saya ketinggian, jadi tinggi sendiri gitu. Pagi tadi kita sharing di sini, topiknya apa? Masih tahu? Masih ingat? Halo, pagi tadi? Jadi malam ini saya mengajak kita untuk membuka ayatnya, sebenarnya tidak terlalu jauh dengan ini bicara pagi tadi ya. Jadi pagi tadi itu bicara Yesus datang supaya kamu punya hidup. Dan itu misi utama Yesus datang. Dan sekarang kita bukan cari Yesus. Yesus sudah ada. Seharusnya sebagai orang Kristen sudah hidup. Jadi apa yang hidupkan pagi tadi? Kelimpahan. Kadang-kadang kalau kita bicara kelimpahan sudah bicara uang saja. Uang itu berguna. Karena semua perlu uang kan? Anda duduk perlu uang enggak? Perlu. Bersihin bangku perlu uang juga. Itu yang karyawan-karyawan pembersih itu perlu uang. Semalam kita adakan suatu kebijakan. Sebab karena himbauan pemerintah, tempat ibadah itu istilahnya lockdown atau apa itu. Ya pokoknya diisolasi lah. Nggak usah lagi, online saja di rumah. Kan di Jawa di beberapa tempat sudah seperti itu. Lalu saya merenungkan bahwa mungkin kita mau ngatasi sendiri dengan namanya sehat mandiri. Kalau Anda mau lebih sehat pergi ke, nggak usah buang waktu saya khotbah aja cerita. Ya sehat mandiri dan bersih mandiri. Jadi kita coba untuk minta bantuan semua susah dan beli barang mau beli pun susah.
Akhirnya saya bilang sama David, bukan 24 jam, hanya 12 jam waktu kita membersihkan gedung ini. Kalau Anda bisa bersihkan, jamin sama saya, kita akan selenggarakan ibadah hari ini. Kalau tidak, stop. Saya tanggung jawab. Karena saya bertanggung jawab sini. Dan sekolah semua sama. David bilang, kita usahakan Pak. Jadi apa saja? Fresh control. Artinya fresh control itu maksudnya dibersihkan, disegarkan kembali, cari obatnya, semua ruangan. Terus saya tanya, Gideon perlu digulung karpet? Tak perlu Pak. Jadi semua bangku dibersihkan satu persatu yang Anda pegang semua itu. Dibersihkan, kemudian steril, tak satu orang boleh masuk. Kalau masuk boleh, dengan kondisi dia pun disterilkan. Cuci tangan, dan benar cara cuci yang benar, boleh masuk sini. Itu yang kita mesti kerjakan dalam 12 jam. Cari barangnya yang susah. Kerjanya banyak. Saya punya anak JG itu gampang disuruh. Ya kan? Saya perintah langsung datang semuanya. Ya, jaga aman. Iyalah, kan JG kan, jaga aman. Terus kita kerjakan. Nah, coba ada yang bertanya, Pak, kalau dibuat seperti itu apakah tidak kaget jemaat itu? Ya bisa juga sih, tadi waktu masuk pada kaget enggak? Mesti harus ada scanning temperatur scanning, kemudian cleansing, hand cleansing dan sebagainya kan. Itu baru seperti itu Pak Bu, saya bilang belum disuruh pakai masker. Tujuannya untuk apa? Pak Anda rasa aman, nyaman kita beribadah. Ini kan gereja supaya ada kemana imannya, enggak usah bicara seperti itu dulu Pak Bu. Ya, saya cuma mau ingatkan aja. Jikalau Bapak Ibu satu aja kena, lalu diisolasi, semua gereja ini nggak bisa buka. Bayangkan, resiko nggak kita buka? Maka cobalah untuk sementara waktu, semangat keluar negeri karena tiket murah, ayo hentikan dulu lah kalau nggak penting-penting banget. Ngerti gak? Ini keluar negeri karena tiket murah. Ya kan? Saya tadi anak tanya, Pak yang keluar negeri perlu diisolasi enggak? Jangan kasih masuk gereja dulu. Kita lagi pertimbangkan. Ya lagi pertimbangkan juga. Kalau untuk yang honeymoon saya izinkan bolehlah. Tapi kalau yang cuma hanya iseng-iseng karena tiket murah. Saya bilang sama David, kayaknya gak ada ampun kali. Minimal 14 hari gak usah masuk ke gereja dulu. Gara-gara dia nanti kita gak boleh ibadah kan. Bisa gitu loh ya, bisa seperti itu. Loh kok Pak pendeta bicara kurang beriman? Enggak, ini cuma lagi mengajar. Artinya mungkin yang himbauan sebegini Bapak Ibu bisa penguasaan diri. Ya kita gak merasa bahwa keberadaan kita bisa ganggu orang lain kan kira gitu. Kami gak ada loh, gak ada pretensi apapun mengerjakan ini. Hanya berpikir kasih Tuhan ada pada kita. Kita mau melayani jemaat dengan pola supaya merasa aman untuk ibadah. Dan buat kita juga kalau ibadah online kan sebenarnya lebih baik lagi kan. Ya gereja tutup, lalu kita khotbah sini Anda nonton TV saja. Tapi sekarang bukan itu jalan keluarnya. Saya bilang sama tim saya, kita akan terus ikuti perkembangan pemerintah. Walaupun tadi sore himbauannya udah lebih keras lagi. Saya katakan kita lihat ke depan bagaimana apakah kita mengikuti juga himbauan. Tapi saya bilang kerjasama jemaat berdoa, jaga diri. Saya percaya Tuhan punya kekuatan dan kedaulatan untuk melindungi kita dan memberikan kemuliaannya buat kita. Amen. Nah karena itu apa yang harus dipersiapkan? Ayat ini cukup menolong kita. Ayat ini cukup menolong kita. Alkitab berkata demikian, ini ada 2 ayat saya gabung jadi satu. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Pak Bu, di sini ada satu pengertian mempunyai 2 arti. Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria atau wanita Samaria. Pada masa itu dua-duanya punya kepentingan. Ini bukan kebetulan, dua-duanya punya kepentingan. Wanita Samaria dia punya kepentingan sedang mengambil air. Itu di sumur Yakub. Lalu pertanyaannya apakah ini disetting sama Tuhan supaya bisa menjadi sebuah ilustrasi? Enggak.
Karena Alkitab katakan pada saat itu Tuhan Yesus pun sedang haus dan lapar. Bahkan murid-muridnya disuruh belanja. Artinya itu bukan setting, itulah perjalanan kehidupan. Kita tahu Alkitab mengajarkan pada kita mimbar kehidupan. Kehidupan adalah mimbar buat orang percaya. Paham maksud saya? Kehidupan kita itu mimbar. Buat kita menyatakan, hei siapa kamu? Bukan hei siapa saya. Terkadang di dalam kehidupan kita mengerti itu mimbar kita. Tapi kita cenderung menyatakan siapa saya. Saya mampu loh begini. Saya bisa loh nyembuhin orang. Nah ini masalah. Tetapi sebagai Tuhan Yesus tidak mengatakan siapa saya. Siapa kamu? Dengan begitu orang itu mengenal siapa dia baru tahu siapa yang sedang dia berbicara. Jadi gak perlu kita mengakui siapa kita, tetapi beritahukan dulu kepada orang kita, siapa kamu? Nanti dia akan tahu siapa kamu, siapa kitanya. Ini loh, paham gak? Jadi ini bukan setting, inilah kehidupan. Jadi Tuhan melalui sebuah peristiwa, sebenarnya ini juga sedang mengajar kita. Kenapa? Peristiwa itu dicatat di Alkitab. Kalau tidak ada maksud apapun, nggak mungkin dicatat Alkitab. Sebab Alkitab katakan, kalau semua peristiwa dicatat, dunia saja tidak muat. Kalau ini tercatat, artinya peristiwa ini akan diruntutkan. Artinya diturunkan kepada si pembaca. Nah sehari ini kita baca. Bahwa peristiwa ini bukanlah disetting, tapi peristiwa ini adalah kehidupan. Nah kita mau lihat kehidupan ini sedang berbicara apa? Saya memberikan quote buat kita malam ini. Jadikanlah apa yang Tuhan ajarkan. Melalui peristiwa ini kita juga mau ngalami, kita bisa ajarkan. Yang pertama, minum air merupakan gambaran penyembahan. Jika minum air di situ merupakan penyembahan. Apa arti kata penyembahan? Penyembahan itu perbuatan kehidupan. Kalau mengacu kepada perjanjian lama, Kejadian, Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden itu adalah untuk mengusahakan abodah, abad, worship. Itu ibadah. Mimbar kita itu bukan di gereja. Gereja hanya pendeta mengajar. Mimbar kita itu kehidupan. Saat waktu Bapak ada di warung kopi, saat itu jugalah mimbarmu untuk menyatakan, bukan nyatakan diri kamu. Bukan, kalau nyatakan diri kita, orang akan menganggap kita terlalu rohani atau terlalu agamawi. Tapi kita menyatakan siapa kamu, sedang mengapa, dan harus bagaimana. Lalu orang itu akan bilang, oh kamu ini seorang pastor. Beda ya pastor ini ya. Dan itu yang sering kali saya alami. Di mana wilayah saya? Ya warung kopi. Mungkin satu ketika ada di coffee house. Ya rumah kopi juga. Cuma kalau namanya coffee house kami di Jakarta kurang bagus. Tempatnya dugem. Belum saya di situ. Mungkin suatu ketika. Mungkin kan namanya juga perjalanan hidup. Ngapain? Ya di mana saja, kapan saja itu mimbarnya saya, kehidupan saya. Jadi waktu Tuhan Yesus ke sana, dia melihat ada satu wanita melakukan perbuatan kehidupan dia. Sebenarnya perbuatan kehidupan ini dia sedang mencari air. Tuhan katakan kalau kamu datang cuma sekedar memenuhi kebutuhan kamu tentang air. Aku juga memenuhi butuh air. Tapi aku tahu ini loh tempat perbuatan kehidupan saya sebagai tempat ibadah. Tempat penyembahan. Tempat menyatakan maksud ilahi Tuhan. Dari tanya sama dia, kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Tapi ada satu loh. Minum air yang tidak akan haus. Yaitu ketemu dengan orang yang sedang ngomong sama kamu. Tiba-tiba
si wanita itu, wah saya sedang menghadapi seorang nabi. Artinya apa? Artinya sedang bicara tentang apa? Penyembahan di sini kan. Loh di sini dikatakan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan tuh. Langsung dia panggil Tuhan. Nyata sekarang padaku ya. Artinya dia tahu. Nyata padaku. Kenapa? Karena dia juga ngerti bahwa dia katakan bahwa Tuhan itu seorang nabi. Dia itu apa? Dia itu ada menyembah Tuhan. Itu di gunung. Dia katakan nenek moyang saya. Kalau Anda baca di ayat 20-nya. Dia tahu bahwa memang dia itu adalah umat yang suka menyembah. Tapi saya menyembahnya di gunung. Tapi kok kamu ngomongnya di Yerusalem? Tuh dari minum air kok larinya ke penyembahan. Kolerasinya apa? Enggak ada, enggak nyambung. Tapi bicara tentang kehidupan nyambung toh. Kenapa? Karena wanita itu yang bilang, kau seorang nabi. Dia gak bilang dia nabi tuh. Karena hanya nabi yang bisa bicara itu. Sekiranya saat itu kalau wanita itu sedang cari dokter. Karena kena virus corona mungkin ya. Ini hanya berandai-andai. Ketemu Tuhan Yesus di sana, kira-kira mau bicara minum air enggak? Enggak. Dia mesti nyatakan dia itu dokter kan. Kalau kamu datang ke sini, kan pernah terjadi pada seorang yang lumpuh 38 tahun. Waktu ditanya, mau sembuh enggak? Dia bilang apa? Sebenarnya pertanyaan itu agak sedikit ini juga. Ya kan? Mau sembuh enggak? Bukan enggak mau, enggak bisa Tuhan. Kalau saya sih gitu. Ya kan? Kalau saya tanya, kalau dari saya, lu mau kaya? Bukan gak mau Tuhan, saya gak bisa kaya gitu kira-kira. Tapi dia gak ngomong gitu. Tuhan gak ada yang nolong saya. 38 tahun dia kandas, kolab, karena menantikan manusia yang tidak bisa dinantikan. Berapa banyak di antara kita selalu menantikan orang lain menolong kita. Tidak salah. Ketika penantian itu kamu sudah tahu bahwa itu sebuah kepastian dan memang sebuah agreement. Tetapi kalau kamu menantikan sesuatu yang cuma kamu ciptakan sendiri, nggak ada kepastian, itu namanya pembodohan diri sendiri. Pak Bu bisa yang mengerti nggak bahasa saya? Kita yang ciptakan sendiri, saya percaya tuh si Jamain bisa nolong saya. Garansinya apa? Saya sendiri yang menciptakan. Oh dia dipakai Tuhan. Kemarin dia lihat 30 orang tumbang. Dan itu saya sedang membodohkan diri saya. Ngerti gak? Maaf ya kalau ada yang seperti itu. Dan yang benar di situ kata apa? Kalau kamu mau jalan, dia bilang apa? Angkat tilamku. Nantang Tuhan Yesus. Saya udah usaha 38 tahun. Jangankan tilam, angkat kaki aja gak mampu. Kan gak ada orang yang nolong. Begitu air goncang dia bilang, belum saya bergerak aja orang lain sudah pergi. Terus saya lagi pikir, kita gak usah lah bicara Tuhan. Kita bicara logika manusia. Emangnya di sana itu, yang lumpuh itu, yang cari kesembuhan cuma semua lumpuh. Apa gak ada yang buta? Tapi gak lumpuh dia. Ada kan? Lalu kerjasama lah. Tak sini tak. Lu kan gak lihat. Gua gak bisa jalan. Kerjasama yuk. Gendongan deh. Betul gak? Nah begitu itu air goncang. Lu jalan. Gue kasih tahu. Kira-kira sampai di tengah kolam. Lu sini lu tak. Nanti lu tinggal turun. Gua turun duluan. Ketika gue udah turun duluan nanti goncang lagi. Lu guling sendiri kan udah dekat. Kan bisa kan. Ngapa lu 38 tahun. Nah ini juga namanya bodoh. Ego itu. Gak mau kerjasama. Sekiranya kalau Tuhan Yesus. Memang itu kejadian. Peristiwanya 2 peristiwa. Tapi kedua hal itu sedang mengajarkan tentang apa? Ketuhanannya. Tapi dia tidak mengatakan dia Tuhan. Tetapi dia menyatakan siapa kamu itu. Dan hari ini dengan ada peristiwa
Saya tidak mau juga siapa saya, tapi saya cuma kasih tahu sama Anda semua, siapakah kita ini? Kita ini adalah orang yang telah terjual oleh dosa, mati kata Alkitab jelas. Tapi karena dia datang memberikan kita hidup, kita sudah mempunyai hidup. Bahkan bukan hanya hidup yang diberikan, di dalam hidup itu ada paket kelimpahan. Maka itu kemanusiaan kita mulai kita hentikan, kita salibkan, kita berkata begini, aku hidup bukan aku yang hidup, Kristus yang hidup dalam diriku. Pikiran soal keuntungan ditaruh nomor kesekian. Saya tahu memang semua perlu uang, tapi uang tidak untuk semuanya. Hari ini sudah ada usulan tadi saya bilang TV itu. Penyebaran yang cukup signifikan itu melalui uang. Bahkan WHO tadi TV katakan, sarankan jangan pakai uang. Nah, rasain loh. Saya cuma pinjam kata-kata di TV. Saya tidak menebarkan hoax. Hoax atau hoax? Yang seperti itulah. Artinya itu memang potensinya besar. Cuci tangan. Dan sebagainya. Dan itu potensi yang besar untuk membuat kita tertular katanya. Terpapar. Dan seperti itu. Jadi saya berpikir begini. Segala kemungkinan bisa terjadi dalam kehidupan ini. Tapi kalau kita ikuti apa yang Tuhan ajarkan pada kita. Kita mempunyai satu apa? Kita punya satu kehidupan yang berbeda. Maka itu ketika kamu diberikan hidup. Coba jangan lagi kelimpahannya selalu keuntungan. Tapi pagi tadi saya sudah memberikan gambaran kepada kita. Kelimpahan yang diberikan kepada kita itu iman. Maka yang tanya sama saya, Pak, apa yang bisa membuat kita aman? Iman aja. Kamu dengan iman, kamu bisa temukan banyak hal kehidupan ini untuk melindungi kamu. Dengan iman kita punya hikmat. Barangkali dalam konteks ini Anda bisa menemukan vaksinnya. Nggak harus sekolah-sekolah tinggi. Tapi orang yang beriman, mau merenung, dia bisa kepikir. Kan hari ini kan banyak mengajarkan kita minum apa? Kunyit, jahe, apalagi temulawak. Saya bilang temulawak saya udah sering minum. Karena saya pengkhotbah. Saya buat pelawak dalam diri saya bertemu. Jadi temu para pelawak. Kalau Anda mau jadi pengkhotbah banyak minum temulawak. Supaya Anda khotbah bisa jadi pelawak. Nanti Kevin tiru saya minum 1 liter 1 hari. Bukan lagi jadi pelawak, Andanya dilawak. Dan itu kan jadi kayak wah ini penemuan baru. Tadi tanpa sengaja saya nonton satu TV. Itu TV kejadian di Vietnam tahun 1918. Itu ada peristiwa flu yang besar. Mereka mengatasinya dengan kunyit, jahe. Loh, saya bilang itu udah ada. Coba di YouTube saya tanpa sengaja. Pandemi Vietnam. Artinya Pak Bu, semua yang terjadi yang bisa kita temukan sudah ada. Cuman kita tiba-tiba punya hikmat untuk mengerjakan. Kita perlu iman, temukan hikmat kan. Kelimpahan iman, lalu kelimpahan kasih untuk mulai peduli sesama kita. Bangun sebuah komunitas. Itulah kata hidup. Jangan kita nggak punya kepedulian. Kenapa itu bangku dibersihkan? Saya pikir buang duit juga ya. Itu beli berapa liter kemarin itu barang-barangnya. Kerja tuh sampai jam 11 malam itu anak-anak. Nggak digaji itu. Nggak. Tapi karena kasih untuk mengikat kita damai. Tapi kalau kita udah damai bisa doa. Lalu lompat-lompatnya anak JJ ini lompat aja. Gak cukup, boleh aja. Tapi coba di luar juga dong. Warung kopi mereka semua diam sunyi senyap. Saya perhatikan tiap kali saya mau. Mereka rasa-rasanya seperti kayak cuek saja. Coba kalau hadirnya kita berikan pelayanan cuci tangan. Pakai sanitizer gitu ya. Bersihin. Kalau perlu kita cek juga suhu udara. Suhu temperatur tubuhnya. Kalau di atas 37 sekian. Sarankan dia. Periksakan ke dokter. Daripada dia terpapar. Itu semua pelayanan keluar kan.
Itu namanya kepedulian. Pagi tadi saya bagikan Pak Bu, bukan sekedar khotbah untuk membuat kita haleluya, amin, saya diberkati hari ini. Percuma Pak Bu, Anda belum temukan dirimu. Kita belum terjadi sebuah pembedahan yang benar antara pengkhotbah dan pendengar, sehingga menjadi sebuah konstruksi yang benar. Si pendengar melakukan, si pengkhotbah mendapat pewahyuan. Belum. Kadang-kadang saya merasa saya gagal. Bahkan saya kalau ngomong di rumah saya sama istri, kayaknya saya tuh pengennya berhenti jadi pendeta. Saya merasa gagal juga. Berapa kali saya khotbah dari zaman dulu, peristiwa yang saya hadapi. Waktu 98, saya kasih tahu sama teman, saya lihat ada tank jalannya. Saya nggak ngerti kok tank jalan di jalan ngapain gitu. Pas pada tanggal 13 itu, iya ya. Dulu pastor bilang tank jalan ini baru, tank bukan di jalan, masuk komplek. Saya dikejar-kejar sama tank, saya pikir ada apa, nggak tahu mereka latihan pula. Habis peristiwa mereka latihan, pas saya pergi naik ojek, itu ojek berhenti saya ditinggalin. Tanknya waduh saya bilang lagi perang kali ya. Saya ke kantor, si Ahon ngumpet di mana tuh. Pada ketakutan, latihan nggak ngomong-ngomong gitu loh. Tiba-tiba datang tentara banyak gitu kan waktu itu. Jakarta dalam kondisi tanggal bulan itu masih rawan. Tapi latihan juga. Udah kejadian latihan lagi kan. Anda bayangin aja. Tapi gak banyak orang mau dengar. Terus di sini saya kasih tahu. Tapi orang lebih enjoy. Punya permainan sendiri. Itulah wanita, kamu akan capek lagi. Penyembahan itu dikatakan apa? Kalau pekerjaan kamu harusnya mendatangkan damai sejahtera. Apa saja kamu kerjakan, harusnya kamu datangkan damai sejahtera. Seharusnya. Tapi kalau kamu kerjakan kamu tidak tahu, mendatangkan ketakutan. Perbuatan kehidupan bukan soal tempat dan keadaan. Yaitu apa? Pengenalan akan Allah. Pertemuan itu pertama, penyembahan itu ya, minum air itu merupakan gambaran penyembahan, yaitu perbuatan kehidupan. Yang kedua di situ Tuhan sedang berbicara sama wanita itu. Perbuatan kehidupan bukan soal tempat dan keadaan. Tetapi pengenalan akan Allah. Apa saja kamu buat. Bukan soal apa yang saya mau kerjakan. Oh di gereja ini rohani. Ini area rohani. Kerjaan saya rohani. Salah. Maka tidak heran begitu keluar dari gereja bebas kamu. Seakan-akan dunia sudah milik kamu. Karena Tuhan sudah ditinggalkan di gereja. Bukan soal tempat. Bukan soal keadaan. Tapi soal pengenalan. Di mana saja, kapan saja. Itu tempat kamu itu menyembah Tuhan. Jadi apa yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Ngerti? Nah itu maksudnya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena wanita itu bilang kamu menyembah. Ya Tuhan Yesus ngomong sama wanita itu, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Kenapa? Karena di ayat yang ke-20, 21 itu wanita itu sedang berbicara, kami menyembah di gunung dan Yerusalem, kata para nabi. Kenapa? Karena Tuhan itu disimpulkan wanita itu dalam mindset dia, itu seorang nabi. Nah nabi mengajarkannya di Yerusalem. Yesus bilang enggak. Gue gak pernah ngajari Yerusalem. Dia bilang apa? Kami menyembah apa yang kami kenal. Lalu Tuhan katakan, yang kami sembah bukan di Yerusalem. Juga bukan di gunung. Tapi di mana yang Tuhan mau katakan? Ya. Tuhan mau kata, pengenalan Allah bukan sekedar pengajaran. Yang ketiga itu, ya. Melainkan apa? Pengalaman. Terkadang kita mengenal Allah itu karena sekedar pengajaran. Diajarkan, kenali Allah, kenal Allah. Saya tanya, Allah itu model apa? Kata pendeta sih ini. Kata pendeta itu sih itu. Itu pernah kejadian sama siapa? Ayub. Dulu kata orang. Tapi yang benar kata siapa? Yang benar ini.
Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bilang apa? Kenapa? So Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa itu adalah roh, yaitu air hidup. Kalau tadi kata minum itu adalah perbuatan, minum apa? Minum air. Air itu langsung Tuhan pakai membuktikan siapa dia. Yaitu Tuhan, itu Bapa. Kalau kamu minum air yang kuberikan, engkau akan hidup sampai pada kekekalan. Langsung terbuka, kamu nabi dong kok gitu. Nah, jadi apa yang kau katakan kepada orang, bukan kata orang, tapi pengalaman kamu. Ketika kita menyampaikan sesuatu berdasarkan yang kita alami, orang akan tahu apa yang kamu sampaikan. Orang akan tahu apa kandungan yang kamu sampaikan. Sebab karena itu pengalamanmu. Seperti Tuhan Yesus. Waktu dia bicara tiba-tiba wanita Samaria itu, oh kamu seorang nabi. Karena konteksnya apa? Karena waktu Tuhan Yesus sampaikan kepada dia, kalau kamu minum air ini, kamu harus lagi. Ini bicara tentang apa? Perbuatan hidup secara rutinitas. Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan, kamu akan tidak pernah sampai pada kekekalan. Disitulah masuk tuh barang. Karena dia sedang membutuhkan air, tiba-tiba ada jawaban air yang lebih benar. Meningkat kepada tingkat apa? Keimanan. Sehingga wah, saya sebagai umat Allah, kamu Nabi Allah. Lalu baliklah sebuah pengajaran kepada kebenaran tentang kerajaan Allah. Supaya jangan sampai Anda masuk kepada kenabian. Memang keselamatan itu datang dari Yahudi. Supaya Tuhan juga tidak mau kooptasi wanita ini kepada pengikut dia. Tetapi kepada kebenaran. Siapa aku ini? Bukan Yahudi yang menyelamatkan. Tetapi Bapa adalah kebenaran. Paham gak maksud saya? Dia langsung bilang, keselamatan memang Yahudi, datang dari Yahudi. Kenapa dia mesti ngomong seperti itu? Jangan sampai wanita itu nanti pindah agama dari agama Samaria ke agama Yahudi. Samaria itu juga pusat agamanya bangsa Israel terpecah jadi dua. Jangan nanti jauh pindah aja jadi punya agama Yahudi. No. Keselamatan memang di sana. Aku datang ke sana. Tapi yang benar sembah kepada Bapa. Dan Bapa itu roh dan kebenaran. Jadi kita tutup malam ini. Apapun Bapak Ibu rasakan hari-hari ini. Tekanan-tekanan kehidupan yang begitu berat. Baik ekonomi. Ini baru ketakutan soal ganjaran virus. Bentar lagi masuk ke wilayah apa? Ekonomi. Kehidupan sosial. Kita sulit berrelasi mungkin. Sekarang aja kita udah susah. God bless you in my heart. Rasanya aneh sekali kan? Biasanya langsung, halo bro. Sekarang, God bless you in my heart. Kemarin masih begini. Terus dikatakan yang begini juga seringkali terjadi kan apa? Orang suka nakal ditentuin. Begitu tuh, cukup satu tetes. Akhirnya diganti. Ya, God bless you in my heart. Itu kan jauh sekali ya. Ini relasi udah mulai disekat. Besok-besok enggak begini lagi. Halo, ada di mana sayang? Kasian loh. Satu ibu karena tiket murah pergi ke Italia enggak bisa balik. Iya. Ditanya, apa enggak tahu? Ya karena murah tiket, berangkat saja. Suami ditinggalin. Kan suaminya kerja kan?
Belum pernah ke Italia, sampai sana lockdown. Ya, langsung ditutup. Terus di hotel. Coba Anda bayangkan. Kebingungan itu. Akan terjadi sebuah sekat-sekat lagi. Nah, oke lah ya. Saya tidak nakut-nakut. Apapun bisa terjadi dalam hidup kita. Kita baru dengar berita menakutkan. Bagaimana kalau kita alami? Hari ini saya katakan jawabannya satu. Worship. Buat apa? Waktu kamu worship, kamu sedang menikmati hidupnya. Air kehidupan. Worship, kita sedang minum air kehidupan. Artinya apa? Kita sedang bersiada. Perhatikan bahasa saya, karena waktu selesai kita mau nyembah. Waktu kita minum, itu yada bahasa asli. Yada dalam bahasa asli itu ada persetubuhan. Persetubuhan apa? Pagi tadi perenungan saya sampai dengan sore saya dapat klik. Kita punya pikiran. Kita mesti masuk kepada pikiran Allah. Inilah yang disebut persetubuhan dalam bahasa dunianya. Tapi di dalam bahasa aslinya inilah namanya penyatuan. Covenant, komitmen pikiran. Karena pikiran itu sumber. Bapa itu pikiran. Itu sumber. Bapak punya pikiran. Itu sumber. Sumber punya hidup. Itu roh. Waktu kita satu dengan pikiran Allah. Berarti kita sedang yada. Dalam bahasa Yunani agak sedikit lebih clear. Kata yada di kitab Amsal disebut ginesko. Pengenalan itu pakai apa? Pakai lutut? Bukan Pak, Bu. Pengenalan itu pakai otak. Kalau bahasa dunianya. Tapi bahasa rohnya pakai jiwa. Pakai pikiranmu. Itu kebenaran. Menyembah Tuhan itu pakai pikiranmu. Beda Pak, Bu. Pikirkan Tuhan bukan lagi di sorga. Pikirkan Tuhan itu sedang di dalam dirimu. Itu kebenaran. Hidupnya apa? Roh. Yang membuat hati kamu damai. Rasakan dari hatimu. Baru mengkondisikan firman yang tertulis menjadi hidup. Kehidupan kita. Perbuatan kita. Maka Samuel bilang, manakala hatimu sudah dipenuhi Roh Kudus. Kita gak ngerti, kita pikir tumpang tangan saja. Maka apa yang dikerjakan tanganmu akan berhasil. Roh, jiwa dan tubuh. Itu penyembahan yang benar. Penyembahan yang relevan. Bukan tempat, bukan keadaan. Satu hari kita tidak bisa lagi berelasi. Di mana Anda bisa lakukan? Tuhan kita hadir. Tuhan ngerti bagaimana merangkai hidup kamu. Coba lihat pakaian kita. Berapa harganya? Alkitab kata tidak seindah bunga bakung yang hanya berapa jam. Setelah itu, wow. Itu diberikan kepada siapa? Orang yang berhikmat. Itu gambaran Pak Bu. Orang yang beriman apapun yang dikerjakannya indah. Tapi bukanlah untuk kekal. Itu sementara. Yang kekal adalah hidupnya. Kehidupan tidak ada yang kekal. Kehidupan sifat sementara. Tapi temukan hidupmu. Di mana? Worship. Seharusnya malam ini saya kasih waktu yang panjang untuk kita worship. Tapi kita perlu kenal dulu. Coba malam ini kita worshipnya. Dengan waktu yang ada ini. Bagaimana caranya? Taruhkan pikiranmu. Ketika engkau pikirkan Yesus sesuai firman Tuhan. Tadi lagu itu bagus itu. Lagu yang tadi terakhir apa? Gimana bunyinya, dia punya kalimatnya?
Ya kamu nyanyi barusan, kok jadi bengong liatin saya? Hah? Kerajaanmu datang. Bukan yang itu, sebelum. Waymaker. Taruh mic-nya. Waymaker. Ya, coba di satu-satu. Ada satu I worship you itu yang bagus itu. Di rapnya ya. Even when I don't see it, you working. Nyanyiin awal yang pertamanya. Kamu nyanyi gimana? Coba nyanyi langsung. You are here. Dia ada di sini kan. Moving in our midst. Nah coba kalau sekarang nyanyinya jangan cuma. Ini kadang-kadang kita nyanyi kan supaya kelihatannya indah. Kurang bagus suaranya. Dia coba sesuaikan dengan musik yang bagus. Untuk Tuhan. Kalau kamu untuk Tuhan pasti bagus. Kalau untuk diri bukan untuk Tuhan. Ngerti gak? Kadang-kadang saya lihat ini bukan sini ya, di sana sini lah. Karena kita sibuk dengan kita mau rapi, tidak salah. Tapi mulai sekarang coba. Semua arahnya, pemusik juga sama. Waktu kamu pencet, kamu rasakan tangan Tuhan itu menekan tutnya. Siapa itu gurunya si David dulu, siapa tuh? Satu lagi yang datang, Heri Anggoman. Waktu gong 2000 dikena tangan apa? Tangan setan. Dia bisa mainkan 9 keyboard. Dalam satu lagu, dia bisa mainkan di tangan setan. Ketika dia berdoa, tangan Tuhan. Dia bilang dia terinspirasi oleh seorang musisi dari jazz. Saya gak etis sebut namanya, kalau salah udah meninggal. Di tengah malam dia mainkan alat musik. Dia mulai mengimajinasikan ada satu sosok kekuatan yang sedang melatih dia. Pemusik jazz yang terkenal. Saya tidak sebut namanya. Waktu dia melengkinkan melodinya, dia bilang orang bisa nangis, teriak-teriak. Begitu terasa sekali kejiwaannya. Seringkali dalam dunia berkata, hey main musik, nyanyi, cari mana, jiwai. Tuh maksudnya kepada sumbernya. Itu namanya filosofi. Itulah namanya hikmat. Itu namanya kesumbernya. Pikirkan. Jadi waktu Anda menyanyi, pikirkan, rasakan. Cukup hanya 5 menit, Bapak Ibu sudah terbang ke sorga. Gak mau pula kalau saya sudah terbang ke sorga. Suasana sorga turun maksud saya. Yuk bangkit berdiri. Boleh pakai waktu sementara. Worship. Coba Anda rasakan suasana pasti beda. Setiap lagu ungkapannya dijiwai kalau bahasa filosofinya. Bahasa psikologinya dijiwai. Nyanyi jiwai maksudnya apa? Dipikirkan, dirasakan. Seperti kayak kamu lagi ambil gambar, pikirkan, rasakan Anda sedang men-shoot Tuhan. Beda nanti, tangan kamu akan bekerja sesuai tuntunan roh. Menyembah juga seperti itu. Nanti akan Anda dibawa ke dimensi roh, Anda akan menyembah dia di dalam roh. Mungkin Anda berkata ini pengalaman baru, tidak. Gereja Sungai Yordan sering kali ngalami, cuman jarang mau dipraktekkan. Betul. Tidak heran nanti tiba-tiba Anda bisa nyanyi dalam bahasa-bahasa lain. Mau bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bisa terjadi Pak Bu. Karena itu Alkitab katakan. Semua siap? Mari. You are here.
aba-aba, karena nggak usah tutup mata. Nanti kamu nyanyi sendiri lagi ya. Saya udah kasih aba-aba dulu. Waktu Anda nyanyikan satu bait, bukan lagunya yang indah, tapi kalimatnya yang Anda ucapkan. Saya mau kasih tahu ya, apa yang saya lihat? Saya melihat Tuhan Yesus tersenyum. Dia tersenyum. Artinya adalah aku Yahudi, tapi keselamatan datang Yahudi, tapi aku Bapa yang kau sembah. Aku berkenan, dan malam ini apa yang menjadi kerinduanmu, ku berikan. Apa permohonanmu tidak pernah aku tolak. Aku akan sambut kamu dan mahkota kemenangan. Yes. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you That is who you are. That is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop.
stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I can't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Yes. Even when I can't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I
Bukan aku membatasi Engkau datang kepadaku. Engkau membatasi dirimu dengan pengertian yang salah. Ada begitu banyak kesempatan kuberikan kepadamu, tetapi tidak pernah engkau mendapatkannya. Engkau menjadikan aku sebagai kehidupan rutinitasmu. Tapi malam ini aku turut merasakan apa yang kau rasakan, dan engkau akan turut merasakan apa yang aku mau nyatakan dalam diri kalian. Beberapa di antara kalian yang putus asa, malam ini engkau dapatkan pekerjaan baru. Di sebelah kiri saya, engkau sedang mempersiapkan pertanian, khususnya adalah peternakan. Kata Tuhan, kerjakanlah. Jikalau engkau orangnya, katakan dari hatimu, Tuhan terima kasih. Aku menyadari bahwa aku berarti di dalam genggamanmu. Sekalipun aku memberontak, tanganmu tetap menopang aku. Katakan syukur kepada Tuhan dari hatimu yang dalam. Jangan lagi engkau datang kepadaku terganjal dengan masalah yang kau hadapi, dengan pikiran yang terbangun oleh pengertianmu yang salah. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan yang berbeban berat. Ku berikan kelegaan buat engkau, sebab akan kutukar dengan pikiran yang baru, yaitu firman-Ku adalah firman yang mengajar kamu, yang menyatakan kesalahan kamu dan memperbaikinya, sekaligus mendidik kamu ke dalam kerajaan-Ku yang benar, supaya kau hidup menjadi saksiku dimanapun kau berada. Tidak ada hambatan buat aku bekerja, hanya satu, kesediaanmu untuk aku bekerja. Itu menjadi kehambatanku. Malam ini kasih-Ku melingkupi hidupmu. Kedua belah tangan terangkat kepada Bapa. Pandang Dia. Dan Dia berkata, kasih-Ku yang dipertaruhkan di atas kayu salib melingkupi hidupmu, supaya kamu punya hidup, engkau mempunyai kelimpahan iman, kasih, dan karunia. Segala apa yang menjadi kesulitanmu, engkau dapat kerjakannya karena engkau punya karunia. Dan sekarang semua naikkan syukur kepada Tuhan, memberkati bangsa yang sedang dihadapkan suatu pergumulan yang berat. Berdoalah buat bangsa, buat negara, buat kota, buat pekerjaan Tuhan.